Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku, salam kasih sayangku buat para sahabat-sahabatku tercinta, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa di dalam keselamatan, kesehatan, keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tak lupa kita doakan pula kepada negeri ini dan dunia ini, semoga penghuni atau manusianya ditabahkan dan disadarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala apa yang dilakukannya yang selama ini selalu jauh dari Allah, diselamatkan, didekatkan kepada Allah sehingga berbondong-bondong manusia masuk ke dalam agama Tuhan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, sebelum kita mulai kajian di pagi yang indah ini, marilah kita kembangkan di dalam nyawa, di dalam jiwa, di dalam hati, di dalam roh, dan di dalam kehidupan ini kalimah-kalimah thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Di pagi yang indah ini kita akan mengkaji tentang penista Tuhan. Kalau di luaran sana secara syariatnya yang selama ini digembar-gemborkan yaitu penista agama. Akan tetapi diuripi Allah dengan judul penista Tuhan, agar masing-masing diri kita mawas diri sebelum kita kenal penista agama. Kita wajib kenal siapa penista Tuhan itu. Jadi penista Tuhan itu lebih berat daripada penista agama. Bismillahirrahmanirrahim. Penista Tuhan. Selama ini kita umat manusia memang di dalam hati kita percaya dengan adanya Tuhan. Kita seluruh umat manusia selama ini
kita percaya bahwa kita ini ciptaan Tuhan, dibuat Tuhan, diwujudkan Tuhan, dihidupkan Tuhan, dikuasakan Tuhan, dipisah apapun, dipisahkan aktivitas apapun oleh Tuhan. Kita yakin itu, kita percaya itu. Akan tetapi keyakinan dan akan tetapi kepercayaan yang selama ini kita akui di dalam hati kita masih nol besar. Semuanya hanya halusinasi, semuanya hanya imajinasi, dan semuanya hanya mimpi. Jadi selama ini kita bertuhan ini hanya mimpi. Mimpi punya Tuhan, mimpi beragama. Akan tetapi di dalam hati kita selama ini tak pernah ada Tuhan, melainkan diri kita sendiri. Di dalam hati kita selama ini tak pernah ada penguasa, melainkan kita sendiri yang jadi penguasanya. Di dalam hati kita tak pernah ada raja, kecuali raja hawa nafsu kita sendirilah sebagai rajanya. Itulah bukti bahwa kita selama ini kita bertuhan, kita percaya Tuhan, kita meyakini bahwa kita ini hanyalah makhluk. Semua itu hanyalah mimpi-mimpi saja, angan-angan saja, imajinasi saja, halusinasi saja, tanpa ada kenyataan walaupun sebiji darah pun di dalam hati kita selama ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi sesungguhnya beragama itu di dalam hati kita mestinya yang ada, mestinya yang wujud, mestinya yang hidup, mestinya yang jadi penguasa, mestinya yang jadi Tuhan kan ya Tuhan. Bukan diri kita yang menyerupai Tuhan, bukan hidup kita yang menyerupai hidupnya Tuhan, bukan kehadiran diri kita di hati kita yang menyerupai kehadiran Tuhan, bukan kewujudan diri manusia kita yang menyerupai kewujudan diri Tuhan, bukan kekuasaan diri manusia kita yang menyerupai kekuasaan Tuhan. Kita selama ini ngaku-ngaku jadi Tuhan tanpa kita terasa di dalamnya. Maka sampai kapanpun wahai manusia, kita tak pernah bertuhan bila Tuhannya tak ada, bila Tuhannya goib, bila Tuhannya tak wujud, bila Tuhannya tak hidup, bila Tuhannya tak kuasa apapun, dan bila Tuhannya mati dan goib di dalam masing-masing hati kita. Selamanya kita tidak dikatakan bertuhan, melainkan mentuhankan diri, melainkan mentuhankan hawa nafsu kita sendiri, sehingga kita merasa benar dengan apa yang kita miliki terhadap agama orang lain, seolah-olah kita yang paling benar di dalam beragama. Kenapa? Karena tak ada Tuhan di dalam hatinya kecuali dirinya sendiri, hawa nafsunya sendiri, iblis dan setan yang telah mengadu domba dan yang telah memperbudak
dirinya, di hatinya. Inilah yang disebut sebagai penista Tuhan. Jadi Tuhan dinistakan, Tuhan ditidakwujudkan, Tuhan ditiadakan, Tuhan digoibkan, Tuhan ditidakhadirkan di alam semesta ini, padahal alam semesta ini ciptaan Tuhan. Padahal alam semesta ini diliputi oleh Tuhan sebagai penciptanya. Inilah tanda bukti bahwa kita selama ini sebagai penista Tuhan. Apa buktinya? Ketika Tuhan tidak hadir di dalam hatimu. Apa buktinya? Ketika Tuhan tidak wujud di dalam hatimu. Apa buktinya ketika Tuhan tidak hidup di dalam hatimu? Apa buktinya ketika Tuhan tidak berkuasa atas dirimu? Melainkan semuanya hanyalah keberadaan diri kita. Semuanya kewujudan diri kita. Semuanya hanya kehidupan diri kita. Semuanya hanya kekuasaan diri kita sendiri di hati kita. Itulah bukti bahwa kita selama ini sebagai penista Tuhan. Apapun agama kita dan apapun golongan kita, apapun semua aliran kita, semua tak peduli. Yang penting bertuhan itu bukan babakan agama luar, tapi bertuhan itu beragama babakan hati. Jadi yang ditekankan, yang dinilai, yang dilihat hatinya, bukan raganya. Agama yang luar, nama-nama agama tak berlaku bila di dalam hati kita belum ada Tuhan. Semuanya tak berlaku bila di dalam hati kita masih kita yang jadi Tuhannya Tuhan. Kita menjadi Tuhannya alam. Kita menjadi Tuhannya manusia selama ini. Kenapa? Karena hanya kita yang tahu bahwa diri kita adalah manusia. Bahwa hanya kita yang tahu bahwa itu langit. Bahwa hanya kita yang tahu bahwa ini bumi. Bahwa hanya kita yang tahu bahwa segala sesuatu itu ada karena diriku. Tanpa diriku, tanpa hawa nafsuku, tanpa hidup manusiaku, maka seluruh alam, seluruh segala sesuatu yang kulihat ini tak pernah ada. Masalah-masalah, anugerah dan bencana semuanya takkan pernah ada tanpa diriku, tanpa hawa nafsuku. Sementara Tuhannya goib, tak ada. Sementara Tuhannya tak wujud di hatinya. Inilah bukti bahwa kita selama ini menjadi Tuhannya Tuhan. Inilah yang dimaksud penista Tuhan. Jadi kita semua selama ini termasuk saya jadi penista Tuhan. Bingung dengan hukum-hukum syariat saja, bingung dengan hukum-hukum agama nama saja, tapi di dalam diri kita ompong di dalam diri kita, ompong dari iman. Tiada iman sedikit pun, hanya membela agama-agamanya. Iblis yang dengan mudah iblis mengadu domba lewat sebuah nama-nama agama saja. Kenapa? Karena di dalam hati kita tak ada agama. Karena di dalam hati kita tak ada Tuhannya, kecuali diri kita yang mengaku-ngaku sebagai Tuhan. Inilah yang dibuat kendaraan oleh iblis dan setan untuk mengadu domba umat manusia. Kenapa? Karena mereka mengikuti langkah-langkah iblis dan setan, dan karena mereka tidak mengikuti langkah-langkah Tuhannya untuk kembali kepada Tuhannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita buka di dalam kitab Al-Quran
Kita buka bersama ada ayatnya Allah, inna dina indallahil Islam. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya sebuah agama di sisi Tuhan itu adalah apa? Bukan Islam. Bukan Islam itu. Maknanya Islam itu agama yang memasrahkan dirimu kembali kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu. Itu maknanya Islam itu. Islam itu kan bahasa Arab. Arti yang sebenar-benarnya Islam itu hanyalah kembali berpasrah dirimu, hidup badanmu, wujudmu dipasrahkan kembali kepada Tuhanmu agar selamat, tidak dikuasai oleh hawa nafsumu, agar tidak dikuasai oleh iblis dan setan. Maka dari itu diselamatkan, dipasrahkan kembali kepada yang menciptakannya. Inilah makna Islam, bukan Islam tulisan itu. Sehingga orang yang tidak memahami membela tulisan-tulisan Islam sehingga dituhan-tuhankannya nama Islam itu, padahal itu hanya sebuah nama Islam, tapi tidak tahu apa makna Islam itu sendiri. Jadi agama Islam, agama pasrah, memasrahkan diri kepada Tuhannya, itulah dasar-dasar seluruh agama. Apapun agama itu, baik agama Islam, Nasrani, Yahudi, Majusi, Buddha, Hindu, Konghucu, dan semuanya. Jadi hakikat sebuah agama itu memasrahkan kembali dirimu, jiwamu, hidupmu kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu. Itulah yang disebut agama yang pasrah. Yang dulunya diri kita merasa diri kita yang wujud, setelah memasuki agama kepasrahan, memasrahkan semua wujud, ternyata dari wujud Tuhannya, ternyata hanya ciptaan Tuhannya, maka dirinya sudah tak mengaku-ngaku wujud lagi di hatinya. Karena dirinya sesungguhnya bukan manusia. Dia tahu, kita tahu bahwa diri kita manusia adalah hanya karena Tuhanlah yang maha tahu. Kalau tak ada uripi Allah, tak ada Tuhan, bagaimana mungkin kita bisa tahu bahwa diri kita ini hanyalah manusia yang diciptakan, yang diperankan, yang diaktivitaskan oleh Tuhannya. Jadi dasar-dasar semua agama itu hakikatnya sama, untuk kembali kepada Tuhan. Berhubung diri kita yang mentuhani Tuhan, hawa nafsunya yang mentuhani Tuhan, sehingga kita merasa mulia daripada agama-agama yang lainnya. Sehingga kita merasa benar dengan agama kita sendiri. Itulah yang dimaksud kesesatan di dalam beragama. Kenapa? Karena ia telah menistakan Tuhannya di hatinya. Ketika Tuhannya dinistakan di hatinya, maka tersesatlah agamanya, tersesatlah amalnya, tersesatlah ilmunya, tersesatlah apapun yang diperbuatnya, dan tersesatlah apapun yang diaku-akuinya sebagai kebenaran, bila di dalam hatinya masih menistakan Tuhan. Jadi ketika diri kita lebih wujud daripada wujudnya Tuhan di hati kita, jadi ketika kita merasa lebih hidup daripada hidupnya Tuhan di hati kita,
Jadi bila kita merasa berkuasa daripada kuasa Tuhan di hati kita, itulah penistaan Tuhan. Kita tidak bertuhan, jangan pura-pura bertuhan, tapi sejatinya di dalam hati kita tak bertuhan, penista Tuhan. Inilah yang perlu kita semua, wahai umat manusia, kita sadari. Agar apa? Agar dunia ini sembuh dari sakitnya. Agar dunia ini tidak terkena bencana-bencana yang selama ini heboh. Karena dari itu, siapakah penyelamat dunia ini? Penyelamat dunia itu adalah diri kita sendiri-sendiri. Selamatkanlah penistaan kita terhadap Tuhan yang telah menciptakan kita. Selamatkanlah penistaan bertuhan kita, agar apa yang diciptakan ini kembali kepada Tuhan, agar tidak marah alam semesta ini. Marahnya alam semesta ini kan karena kita menistakan Tuhan di dalam hati kita. Karena ulah diri kita sendiri yang selalu menistakan Tuhan, menulayani Tuhan, menselingkuhi Tuhan, mengabaikan Tuhan. Tapi alasannya di dalam hatinya, aku telah bertuhan. Bertuhan kepada siapa? Bertuhan kepada iblis dan setan. Bertuhan kepada hawa nafsumu sendiri. Apa buktinya? Diri kita merasa lebih benar daripada orang lain. Agama kita merasa lebih benar daripada agama orang lain. Pemahaman kita tentang agama dan tentang Tuhan merasa lebih benar daripada orang lain. Itulah tandanya bahwa kita masih menjadi penista Tuhan. Bukan penista agama lagi, tapi penista Tuhan. Yang lebih gawat lagi daripada penista agama. Alhamdulillahirabbil alamin, penista agama sudah kita pahami. Apalagi penista Tuhan. Inilah yang wajib kita renung-renungkan di dalam hati kita. Inilah yang wajib kita pelajari di dalam hati kita. Inilah yang wajib kita rasakan di dalam hati kita. Masuklah ke dalam hati kita. Mohon ampunlah kepada Tuhan yang telah menciptakan kita. Temui Tuhan di dalam hati kita dengan cara apa? Dengan cara pasrahkanlah dirimu. Dengan cara selamatkanlah dirimu dari dirimu. Selamatkanlah dirimu dari hawa nafsumu. Dan selamatkanlah dirimu dari belenggu-belenggu iblis dan setan yang ada di dalam hatimu. Itulah yang dimaksud beragama itu. Datangnya jiwamu, datangnya jiwa kita, pasrahnya jiwa kita kepada Sang Pencipta. Inilah yang dimaksud agama yang selamat dari Tuhan kembali kepada Tuhan. Inilah semua agamanya para nabi dan rasul. Inilah semua agamanya para orang-orang terdahulu. Orang-orang terdahulu itu sudah mati semua, berbondong-bondong masuk ke jalan agama Tuhan. Apa? Dari Tuhan kembali ke Tuhan. Selama hidup kita kan tidak pernah kembali kepada Tuhan. Di dalam hati kita selama ini hanyalah kembali dan kembali kepada iblis dan setan. Kembali kepada awak dewe. Agamanya milik awak dewe, amalnya milik awake dewe, ilmunya milik awake dewe, kebenaran milik awake dewe, seolah-olah diri kita selama ini jadi Tuhannya diri kita sendiri. Itulah yang dimaksud penista Tuhan. Apapun agama kita, apapun golongan kita, apapun aliran kita, sama wae. Hati yang tak bertuhan tapi jadi Tuhan selama ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah sebelum kita lanjutkan, marilah kita renung-renungkan
kita hening-heningkan, kita sunyi-sunyikan, kita malam-malamkan diri kita di hati kita. Datangkanlah diri kita kepada Tuhan yang telah menciptakan kita. Pasrahkanlah total jenderal. Hidup dan badan ini sesungguhnya bukan milik kita, dialah milik Tuhan yang mewujudkan kita. Berarti siapa yang paling wujud di alam semesta ini daripada yang diciptakan? Masuklah ke dalam dirimu, engkau akan tahu di dalamnya. Bila sudah sampai kepada titik ketiadaanmu di hatimu, silakan mengheningkan cipta. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Mengheningkan cipta selesai. Gimana para sahabat? Apa bisa menghancurkan diri kita? Bisa memasrahkan diri kita? Bisa mengembalikan kewujudan dan hidup diri kita kepada Tuhan? Bila belum bisa, ya latihan terus sampai datang ajal menjemput. Carilah ilmu sampai ke liang lahat. Itu harus belajar terus, maknanya belajar menang terus, belajar hening terus. Belajar dan belajar, kenapa? Karena Anda belajar sendiri, ya harus dengan diri Anda. Anda mendiamkan diri Anda.
Karena Anda belajar dan bermursyidkan diri Anda sendiri, ya harus konsisten dengan diri Anda, belajar terus-menerus sampai ke liang lahat. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita buka di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-136. Mari kita buka bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya an-nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Yang artinya, katakanlah, ini Allah berfirman kepada manusia pilihannya, kepada nabi-nabinya, kepada rasul-rasulnya, kepada manusia yang sudah mempersembahkan dengan total jenderal dirinya kepada Tuhannya. Maka setelah mereka kembali secara total jenderal kepada Tuhannya, bahwa tiada wujud kecuali wujud Tuhannya, tiada hidup kecuali hidup Tuhannya, tiada kekuasaan di alam semesta ini kecuali kekuasaan Tuhannya, maka diperintahkanlah kepada mereka, para nabi, para rasul, para kekasih Allah, diperintahkan untuk katakanlah, kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami, dan kepada apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan anak cucunya, dan kepada apa yang diberikan kepada Musa dan Isa, serta kepada apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan kami berserah diri kepadanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi hakikatnya para nabi, para rasul, para aulia Allah, para kekasih Allah itu tak ada bedanya. Kenapa tak ada bedanya? Karena sudah tak ada dirinya di hatinya. Karena di dalam hatinya sudah tidak mensekutukan Tuhan dengan dirinya, tidak menistakan Tuhan dengan dirinya di hatinya. Itulah persamaannya. Kenapa kok dikatakan tak ada bedanya? Karena sudah sama-sama roji'un kepada Tuhannya. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Dari Tuhan kembali ke Tuhan. Itulah yang dimaksud tak ada bedanya. Orang zaman Nabi Adam dan orang di akhir zaman, ya tak ada bedanya bila sudah kembali kepada yang menciptakannya. Tak ada bedanya. Kenapa? Karena sama-sama dari Tuhan, yang ada hanyalah Tuhan kalau sudah mati semua.
Tapi bagi mereka tak percaya dengan adanya Tuhan, apalagi kembali kepada Tuhan, bila di dalam hatinya lebih nyata Tuhan diri hawa nafsunya, lebih nyata hidup hawa nafsunya, lebih nyata penguasa hawa nafsunya, ditandai Tuhannya goib, Tuhannya tak ada, hanya angen-angen wae. Mereka itulah tidak percaya dengan adanya Tuhan, apalagi tidak percaya kembali kepada Tuhan. Kenapa? Karena di dalam hatinya memeluk agama angen-angen wae. Agama nama-nama yang hanya angen-angen wae yang akan menyelamatkan dirinya. Keselamatan yang angen-angen wae, imajinasi wae, halusinasi wae. Jadi sesungguhnya agama yang nyata itu, kembalikanlah dirimu kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu. Itulah agama dan bertuhan. Jadi kita terbebas dari menjadi penista Tuhan dan penista agama di sisi Tuhan. Tidak peduli di sisi manusia disebut apa kita. Kita beragama, kita bertuhan kepada Tuhan, yang tidak peduli apa urusan manusia lain, apa penilaian manusia lain. Yang penting kita tidak mensekutukan Tuhan dengan diri kita di hati kita. Yang penting kita tidak menistakan Tuhan dengan diri kita. Yang penting kita tidak mendudukkan Tuhan. Yang penting kita tidak mendudukkan diri kita di dalam hati kita sebagai Tuhannya Tuhan. Maka kembalikanlah kepada Tuhan yang mentuhani kita, yang menciptakan kita, yang mengadakan kita, yang mewujudkan kita, yang menghidupkan kita, yang membisa apapun dan aktivitas apapun ketika kita hidup di dunia ini. Itulah Tuhan. Tapi iblis dan setan tidak mau bila itu Tuhan. Iblis dan setan selalu menistakan agama dan menistakan Tuhannya, sombong kepada Tuhannya, tidak mau kalau semuanya itu perbuatan Tuhan, tidak mau bila semuanya itu dari kewujudan dan kekuasaan Tuhannya. Iblis dan setannya memisahkan diri dari agama Tuhan agar apa? Agar mudah menyesatkan manusia dari ajaran-ajaran Tuhan. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita buka lagi di surat Al-Imran. Di surat Al-Imran ayat yang ke-84. Jadi agar kita tidak menistakan Tuhan. Jadi bila kita masih menistakan Tuhan di dalam hati kita, tentunya kita pasti menistakan agama Tuhan. Bukan agama yang digembar-gemborkan hawa nafsu di luar sana, agama yang ada di dalam diri kita. Jadi agama itu kembalinya setiap jiwa manusia kepada Tuhannya, pasrahkan dirinya kepada Tuhannya. Itulah sebenar-benarnya agama, bukan agama nama-nama yang membuat manusia kebakaran di dalamnya. Itu kan agama-agama anar, agama-agamanya iblis dan setan, supaya iblis dan setan mudah untuk memasukkan kita, mudah untuk membawa jiwa-jiwa kita ke dalam anar.
Mari kita simak di surat Al-Imran ayat ke-84. Bismillahirrahmanirrahim. Qul amanna billahi wa ma unzila alaina wa ma unzila ala Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbaq wa ma utiya Musa wa Isa wan nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Nah, artinya katakanlah di dalam kurung Muhammad, katakanlah Muhammad di sini bila agar tidak menjadi dongeng, jadi di dalam kurung Muhammad ini saya ganti, katakanlah wahai manusia yang sudah mendapat izin dari Tuhannya, katakanlah wahai manusia yang sudah dikehendaki oleh Tuhannya, katakanlah wahai manusia yang sudah dihidupi oleh hidup Tuhannya, katakanlah wahai manusia yang sudah menjadi hamba Tuhannya. Jadi hamba Allah itu bukan Muhammad saja. Hakikat Muhammad itu pula yang dinamakan hamba Allah. Abdullah subhanalladzi asra bi abdihi. Jadi ayatnya bukan subhanalladzi asra bi Muhammadin bin Abdullah, tapi ayatnya berbunyi subhanalladzi asra bi abdihi lailan, bersama Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di suatu malam. Siapa? Ya seluruh manusia yang sadar atas ketuhanannya, manusia yang sudah tidak mensekutukan Tuhan lagi di hatinya, manusianya yang sudah tidak menistakan Tuhannya lagi di hatinya, itulah hamba Tuhan. Saya lanjutkan, kami beriman kepada Allah, kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya, dan apa yang diberikan kepada Musa, Isa dan para nabi-nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan hanya kepadanya kami berserah diri. Inilah agama Tuhan itu yang dibawa oleh para nabi dan para rasul. Kenapa ke umatnya kok perang? Kenapa ke umatnya salah paham? Kenapa? Karena umatnya banyak mengikuti agamanya iblis dan setan daripada mengikuti agama para nabinya, mengikuti agama Tuhannya. Hatinya selalu menistakan Tuhan di hatinya, hatinya selalu menistakan agamanya sendiri, menistakan tempat kembaliannya sendiri, tidak mempercayai dirinya dari mana dan kembali kemana. Karena diri kita selama ini seolah-olah lahir dari batu, tidak diciptakan Tuhan tapi diciptakan batu. Kenapa? Karena itulah keras hati kita, melebihi kerasnya batu. Kenapa? Karena kita di dalam hati kita selalu menistakan Tuhan dengan diri kita, menyeimbangkan, menyetarakan Tuhan dengan diri kita. Tuhannya goib, Tuhannya tak ada, yang wujud diri kita, yang ada diri kita. Yang sebenarnya jadi Tuhan itu siapa sih? Kita apa Tuhan? Bila yang jadi Tuhan itu Tuhan, kenapa kita ada?
Kenapa kita wujud? Sadari adanya dan kewujudan kita itu dari mana. Bila kita tidak menyadari, kita selalu menistakan Tuhan di dalam hati kita. Itulah seburuk-buruknya tempat kembali kepada iblis dan setan. Kita lanjutkan di surat Al-Imran ayat ke-85. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falam yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Yang artinya, dan barang siapa mencari agama selain kepasrahan, selain keselamatan kembali kepada Tuhan yang telah menciptakannya, dia tidak akan diterima, dan di akhirat dia termasuk orang yang rugi. Hatinya selalu sakit, hatinya selalu panas, hatinya selalu marah, menderita, dirundung kesusahan. Kenapa? Karena hatinya tidak kembali kepada Tuhannya, karena hatinya tidak rela memasrahkan bahwa hidup inilah hidup Tuhannya. Subhanallah. Jadi tak ada perbedaan para nabi dan rasul itu. Maka dari itu kita sebagai umat beragama wajib kita menemukan titik persamaannya agar kita selalu saling menghormati. Kenapa? Karena sama-sama benarnya. Kenapa kita selama ini tidak menghormati sesama? Kenapa? Karena kita sama-sama salahnya golek bener dewi. Kenapa? Karena sama salahnya, sama-sama di lembah neraka golek kebenaran dewe-dewe. Tapi kalau kita sudah tahu kebenaran, apalagi yang dicari? Kebenaran yang mana lagi yang dicari? Kita buka lagi Al-Qur'annya di surat Al-Imran juga ayat yang ke-19. Jadi Al-Quran ini untuk seluruh manusia, apapun agamanya, apapun golongannya, apapun alirannya. Namun bagi orang-orang yang fanatik dengan agama, hawa nafsunya, fanatik dengan dirinya, fanatik dengan iblis dan setannya, meskipun kita secara KTP agama Islam, kita takkan pernah bisa memahami Al-Quran. Kenapa? Karena kita belum masuk agama Tuhan. Kenapa? Karena kita selalu menistakan Tuhan di dalamnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Imran ayat yang ke-19. Innad dina 'indallahil Islam wa makhtalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum wa man yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Yang artinya, sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Ingat, sekali lagi ingat, bukan Islam nama. Islam maknanya pasrahnya hati kita, datangnya hati kita, selamatnya hati kita dari kesirikan-kesirikan,
datangnya hati kita, selamatnya hati kita, pasrahnya hati kita dari penistaan Tuhan di dalam hati kita. Itulah yang dimaksud Islam itu, selamat, pasrah, bukan Islam nama. Tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberi kitab, kecuali setelah mereka memperoleh ilmu. Karena kedengkian di antara mereka, barang siapa ingkar kepada ayat-ayat Allah, maka sungguh Allah sangat cepat perhitungannya. Kenapa selama ini banyak kejadian-kejadian, banyak bencana-bencana, banyak gunung-gunung yang erupsi, banyak banjir, banyak longsor dan sebagainya. Kenapa? Karena sadarilah wahai manusia, sadarilah wahai sahabat-sahabatku termasuk diriku sendiri, sadarilah kita selama ini karena kita penista Tuhan di hati kita. Kita penista Tuhan di hati kita. Kita penista Tuhan di hati kita. Bila kita tidak taubat dari penista Tuhan, ingat, bencana akan bertambah besar. Jadi bila memang konten yang kali ini bermanfaat untuk seluruh manusia, maka share, bagikanlah. Bila memang bermanfaat untuk apa? Untuk menjaga diri dari amarah Tuhan, untuk menjaga diri dari amarah alam semesta ini yang selama ini telah marah kepada kita. Kenapa? Karena kita selama ini hanyalah menjadi penyembah diri, memuja setan, yakni menistakan Tuhan di hati kita. Subhanallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya pribadi khususnya dan semoga kita semua senantiasa diberi hidayah, diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga seluruh manusia menyadari bahwa dirinya selama ini hanyalah sebagai penista Tuhan di dalam hatinya, mentiadakan Tuhan di dalam hatinya, hanya mengadakan, hanya mewujudkan dirinya sendiri di hatinya. Semoga semua manusia termasuk diri saya akan menyadari kesalahannya agar dunia ini, agar hati ini makmur, agar damai, agar indah dan bahagia. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita akhiri kajian di pagi yang indah ini, marilah kita kembangkan salawat dolimin taf'ul bala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghili zalimin bil zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghili zalimin bil zalimin. Wa ahrijna min bainihim salimin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya mujibad da'awat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya muhillal muskilat, Allahumma ya syafiyal amrat, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya dafi'al baliyat. Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil islam. Rabbana atina fid
dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.